saya akan bahas satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan buat kita bersama. Hadis ini hadis tentang bab akhlak. Karena saya merasa bab akhlak ini salah satu PR besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Saya udah datang ke beberapa negeri, dari bagian paling selatan sampai ke bagian paling utara, timur dan barat. Memang belum banyak sih, tapi udah Allah beri kesempatan untuk mendatangi beberapa negeri. Baik itu negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam maupun negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim. Dan yang cukup menyedihkan buat kita adalah, dan itu realitas, justru kita mendapati negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, akhlak bangsanya, akhlak masyarakatnya terlihat dan terasa jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, sementara akhlak kita tidak sama sekali mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW. Dan ini masalah besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita datang ke negeri tempat Nabi lahir, tempat Nabi wafat, justru kita menemukan akhlak yang bahkan lebih parah daripada negeri-negeri yang lain. Ini masalah besar. Ini sangat menyedihkan. Ini PR dakwah. Ini adalah tugas kita bersama. Yang mungkin kita ngerasa jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh mungkin. Sudah lebih dari 14 abad. Tapi di luar sana mereka bahkan tidak kenal Rasul. Di luar sana bahkan mereka bukan orang yang beriman kepada Rasul. Kenapa tuh akhlak mereka jauh lebih menyenangkan? Kalau saya tidak boleh mengatakan lebih baik, misalnya ada orang yang tidak sepakat, tapi lebih menyenangkan dan lebih terasa nyaman daripada akhlak kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bab akhlak ini bukan bab sepele. Karena saking pentingnya akhlak sampai dia menjadi salah satu di antara tujuan Nabi diutus. Alasan risalah diturunkan ke muka bumi. Liutammima makarimal akhlak. Ketika Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran, rata-rata kalau kita mau menghitung, itu rata-rata kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akhlak. Mau dia ngomongin tentang akidah, nanti ujung-ujungnya akhlak. Mau dia ngomongin tentang risalah, ujung-ujungnya akhlak. Mau dia dilihat dari angle syariat, ujung-ujungnya akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperkenalkannya bukan dengan figur fisik. Figur fisik Nabi itu lebih banyak justru riwayat dari para sahabat. Walaupun fisik Nabi keren banget pastinya. Dengan penampilan beliau, dengan fisik fitrah beliau, dengan fisik tinggi beliau, kekar beliau, gagah beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau yang ideal banget. Tetapi sedikit sekali ayat yang membicarakan fisik Rasulullah SAW. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Al-Quran ketika memperkenalkan figur sosok Rasulullah SAW, Al-Quran mengambil dari angle akhlak. Dan salah satu yang terkenal adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar seseorang yang memiliki akhlak yang azim. Azim itu bukan hanya karim, bukan hanya jawad, bukan hanya hasan, bukan hanya khair. Azim, enggak ada yang bisa menandinginya. Bisa dibilang manusia dengan contoh akhlak terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, lintas generasi, lintas negara, lintas ras,
lintas bahasa di seluruh dunia, manusia nomor satu yang akhlaknya paling keren itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya umat saat ini nih, bukan umat di zaman terbaik pastinya. Karena umat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairu ummah ukhrijat linnas. Kita bicara tentang diri kita. Umat yang saat ini justru salah satu umat dengan akhlak yang memprihatinkan adalah justru umat dari sosok yang akhlaknya terbaik. Ada apa di sini? Apakah kita kurang figur? Sementara figur kita yang terbaik. Umat lain mereka nggak punya figur sekeren figur kita loh. Umat lain tuh nggak punya qudwah, nggak punya teladan sekeren teladan umat Islam. Umat yang lain tuh nggak punya sampel, nggak punya model orang yang akhlaknya itu sempurna seperti model umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini ada hal yang perlu kita renungkan bersama, kayak klise gitu. Seorang nabi dengan akhlak yang selalu Allah ulang-ulang di Al-Qur'annya luar biasa, kemudian risalahnya sebagian besar isinya adalah akidah dan akhlak. Bahkan dulu kita ada mata pelajaran akidah dan akhlak, saking kalau yang belum pernah ngalamin berarti masih anak muda lah. Yang ngalamin pelajaran akidah akhlak berarti usianya udah dewasa. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya PAI ya. Dulu kita akidah akhlak. Terus SKI, sejarah kebudayaan Islam. Ya gitu-gitulah pokoknya zaman-zaman dahulu kala. Jadi kalau kita dengan risalahnya yang sebagian besar isinya akhlak, dengan role modelnya adalah orang yang paling baik akhlaknya, tapi realitasnya justru memprihatinkan akhlaknya, pasti ada yang miss dalam cara kita memahami agama ini. Ada yang krisis dalam fikroh Islam kita. Ada yang krisis dalam pemahaman syariat kita. Sehingga saya pikir membahas tentang akhlak ini menjadi salah satu di antara agenda dakwah yang sangat penting. Kita perlu yang namanya social movement. Kita harus ada gerakan sosial memperbaiki akhlak kita. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita kalau ngelihat sekarang ngebandingin ya dengan negara-negara maju, jumlah orang yang melanggar di jalan itu kita masih lumayan tinggi. Ini belum lihat kasus viral orang bertengkar di jalan. Hanya gara-gara masalah klakson, mukul. Hanya gara-gara masalah misalnya salah kasih sen karena mungkin dia juga baru agak-agak panik gitu. Terus jadi malah perempuan. Terakhir ada kasus yang ramai itu perempuan disakiti oleh seorang laki-laki yang badannya tegap gitu atau kering atau ya biar fair ya. McGregor atau Habib Nurmagomedov nggak apa-apa lah. Karena kan ini maksudnya biar fair. Kalau dengan perempuan, di mana akhlak kita dengan perempuan? Bahkan di zaman Nabi, ketika ada seorang perempuan dilecehkan oleh Bani Qainuqa, itu langsung satu suku itu diusir sama Nabi. Satu suku diusir. Makanya nanti kalau teman-teman baca sejarah Yahudi di Madinah kan ada 3 kabilah Yahudi tuh. Bani Nudair, Qainuqa dan Quraidah. Salah satu di antara 3 kabilah Yahudi yang ada di pinggir kota Madinah itu terusir gara-gara apa kalau kita baca runut kasusnya kenapa? Gara-gara cowok-cowok anak muda mereka tuh melecehkan seorang perempuan muslimah di pasar. Itu alasan utamanya. Jadi ada cewek muslimah lagi belanja di pasar, orang Yahudi ini kan suka bikin prank kan? Tapi prank itu bukan dari Yahudi ya. Ustadz suka? Enggak. Saya suka memberikan surprise. Bukan prank. Prank ini identik dengan, kan ada yang modelnya dulu tuh di luar negeri cukup ramai juga acara di televisi kayak gitu. Yang kayak ngagetin, bikin orang deg-degan, bikin orang nangis, bikin orang takut, bikin orang apa. Ini sebetulnya tabiat orang-orang Bani Israel. Mereka tuh suka ngeprank orang di jalan. Nah ini anak muda kayak anak muda yang kurang kerjaan kali. Jadi mereka kayak gak punya kerjaan, akhirnya nyari kerjaan atau ngerjain orang. Di pasar ada cewek muslimah lagi belanja.
Mungkin cewek ini cantik, digodain karena dia menjaga kehormatan, nggak diladenin sama dia. Kalau kita nggak, mungkin kalau misalnya dia bukan perempuan yang menjaga kehormatan, itu diladenin. Dianggap bercanda, misalnya telepon nyasar diladenin, WA nyasar diladenin, akhirnya dihipnotis, hilang ATM segala macam. Nah ini karena dia menjaga kehormatan, dia nggak mau ngeladenin, dia pergi aja. Digodain lagi dia pergi. Lama-lama mereka ngerasa kayak garing kan, karena nggak direspon. Karena dia merasa garing, akhirnya main kasar. Begitu perempuan ini sedang belanja, sekelompok anak muda Yahudi itu dari bawah datang di balik meja, mengikat roknya dengan tali, lalu dipegang. Ketika perempuan ini berjalan, roknya diangkat. Ini kan kurang ajar ya. Susah untuk nyari kata-kata lain. Saya juga yang udah 1400 tahun yang lalu masih baper dan masih sebetulnya marah gitu ya. Cuman kan orangnya udah gak ada sih. Emangnya kalau ada orangnya ya cuman gitu doang. Kok ada orang aneh gitu? Apa dia gak punya istri? Jomblo Ustadz, gak punya adik? Gak punya ibu? Gimana kalau adiknya, ibunya, anaknya, istrinya, kakaknya diperlakukan kayak gitu? Kan seseorang itu melihat gimana memperlakukan orang lain itu, gimana cara dia memperlakukan orang lain itu, gimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Diikat roknya di bawah, dan buat seorang muslimah ini sangat-sangat memalukan. Karena bagi muslimah kehormatan itu kadang-kadang lebih berharga daripada nyawanya. Jadi bagi seorang muslimah diperlakukan kayak gini itu lebih sakit daripada dibunuh, daripada kematian. Sakit dan malu banget gitu. Diikat roknya, ditarik. Akhirnya dia teriak nangis. Lalu datang laki-laki pemuda muslim melepaskan ikatan itu, lalu dikeroyok rame-rame sama cowok-cowok Yahudi, dan karena dia dikeroyok rame-rame terbunuh. Nabi bilang tidak ada lagi tempat buat mereka di kota Madinah. Nabi marah besar. Jadi jangan berpikir bahwa marah itu bukan sunnah. Ada marah yang sunnah, ada marah yang bid'ah. Pertanyaannya, selama ini marah kita udah nyunnah atau bid'ah? Jangan-jangan kita marah terhadap sesuatu yang bid'ah, sehingga kita disebut ahlu bid'ah dalam urusan marah. Atau sedih juga gitu, Nabi sedih, Nabi pernah marah, Nabi pernah bahagia, senang, suka, Nabi pernah sedih. Semua perilaku Nabi itu adalah qudwah, teladan, termasuk marahnya. Jadi kalau kita nggak marah dalam hal yang Nabi marah, berarti kita tidak mengikuti sunnah dalam urusan sarirah, perasaan Nabi, dan itu bagian dari akhlak. Nabi marah banget kalau udah urusan perempuan. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kita akan kepung benteng mereka dan minta diserahkan pelaku-pelaku itu untuk kita adili. Kan berlaku kisos, tangan dengan tangan, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa, dan itu adil. Kalau yang diambil itu adalah jari, ya jari. Itu keadilan Islam. Kita minta pelakunya, belum diusir kaumnya, baru pelakunya doang yang mau diminta untuk diadili. Ternyata gak diserahin sama kabilah Yahudi tersebut. Gak diserahin, dibelain malah. Bentengnya ditutup rapat, dikepung sama kaum muslimin, gak diserahin. Cara baik-baik gak bisa. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah, dan secara paksa pelaku-pelaku tadi ditangkap dan dihukum secara adil oleh Rasulullah SAW. Ini adegan tentang Yahudi, makanya orang Yahudi sakit hati banget sama kaum muslimin. Tapi kalau ditarik dan dirunut kronologis ceritanya, emang salah mereka sendiri. Ini balik lagi kepada yang tadi adalah akhlak itu sesuatu yang penting sekali dalam Islam. Sehingga bicara tentang akhlak bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya bonus. Dan bicara akhlak itu buat saya sih, dakwah buat saya itu bukan ngomongin narasi-narasi ideal ya. Kan saya ceramah itu udah dari 13 tahun yang lalu. Dan 5 tahun terakhir ceramahnya sangat dikurangin porsinya, lebih banyak ke programming dan movement. 8 tahun saya ceramah di Bandung. Keliling-keliling, sehari ceramah sampai 5 kali.
Di kota Bandung doang tuh. Sehari ceramah 5 kali. 4 kali di majelis taklim ibu-ibu, sekali di masjid. Keliling aja. Enak Ustadz, enak. Kita disambut, kita dijemput, kita dihidangin makanan. Pulang kadang-kadang dikasih uang transportasi segala macam. Enak sih, manja banget kan. Karena ketika saya pulang dari Kairo, orang menganggap saya sebagai ustadz. Dan mereka berbaik sangka, saya hargai itu walaupun gak ngerasa kayak gitu. Diundang-undang, apalagi kalau lagi ada momen-momen hari raya, hari besar Islam, kayak Mauludan, Isra Mi'raj, apa segala macam, itu tuh pasti udah sibuk banget. Ramadan hampir nggak pernah saya buka puasa bareng keluarga. Kenapa? Acara buka puasa bersama pasti penceramahnya saya keliling, mau tingkat SMP, SMA, kuliah, bahkan reuni TK juga ada. Pada reuni semuanya. Saya diundang ceramah, ya isi ceramahnya ya itu juga. Kan yang dengarnya beda-beda. Yang stres buat saya tuh kalau yang dengarnya sama. Kadang-kadang majelis taklim ibu-ibu pagi ya, pagi ada 2, jam 8 1, jam 11 1. Ibu-ibu jam 8 udah hadir, pas saya pergi ke jam 11 dia lagi. Loh ibu kan tadi udah, pengen dengar lagi Ustadz. Aduh materinya harus ganti Kan saya capek juga nyari-nyari materi baru kan ya. Wah itu udah 8 tahun saya lakonin. Tapi apakah berubah sosialnya? Hampir tidak ada yang terlihat signifikan. Kita pernah merasakan masa-masa dai-dai kondang kita di masa-masa sebelum ini. Sehingga ceramah tabligh akbar di mana-mana. Artinya buat saya dakwah bukan hanya sekedar narasi ideal. Tapi dakwah adalah menemukan masalah sekecil apapun masalah itu di masyarakat lalu selesaikan. Itulah dakwah. Sekecil apapun masalah di masyarakat, apa masalahnya? Cari, kita list misalnya ada 10. Dari 10 problem masyarakat, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan yang paling berat. Kita juga harus mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kayaknya nih terlalu berat kalau masalah ini, apa? Masalah narkoba, kayaknya bukan bagian kita. Oke, kita turunin porsinya, jangan yang terlalu besar. Yang lebih kecil lagi apa? Masalah pergaulan bebas, wah masih berat juga. Terus turunin lagi masalah apa? Masalah misalnya pengangguran, masalah nggak ada kerjaan akhirnya kriminal atau mungkin apalah kayak gitu. Dari semua masalah ternyata kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang paling sepele, maka kita sudah berdakwah. Wa ma aradtu illal islah mastata'at. Itu kata Nabi Shalih ketika berdakwah. Itu kata para anbiya ketika berdakwah, tidaklah saya inginkan dalam dakwah saya ini kecuali islah. Apa arti islah? Perbaikan. Bukan ceramah. Walaupun ceramah salah satu di antara variabel untuk memperbaiki sosial ataupun masyarakat. Tetapi bukan satu-satunya. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, saya ingin akhlaknya tidak dibahas dari angle narasi ideal. Apa angle narasi ideal? Ayat, hadis, lalu dibedah, selesai. Tapi kasusnya nggak dibahas. Nah ini nih buat saya narator. Buat saya ini hanya seorang yang menyampaikan narasi. Dia menyampaikan ayat-ayat tentang akhlak dikumpulin, hadis-hadis tentang akhlak dikumpulin, sahih-sahih semuanya. Cerita-cerita kemuliaan akhlak dikumpulin, keren-keren semuanya. Terus nge-installnya dalam kehidupan sosial gimana caranya? Nah ini masalah dakwah. Kadang-kadang kita punya program keren banget, tapi nggak bisa diinstal. Buat apa? Punya program keren banget, tapi nggak bisa di-download. Buat apa? Program keren, gede kapasitasnya, tapi nggak bisa di-download. Berarti kita harus mencari sesuatu yang bisa diinstal, bisa di-download, sehingga bisa aplikatif. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, kita akan melihat realitas. Salah satu realitas baru dan cukup nyata dalam kehidupan kita sekarang adalah kehidupan bersosial media. Ada orang menganggap, sebagian dai kita menganggap sosial media ini bukan realitas. Menganggap sosial media ini hanya sekedar sebuah hiburan saja. Sebuah entertain, sesuatu yang gimmick. Padahal kalau kita lihat secara survei, sosial media kita itu bukan gimmick lagi dalam kehidupan kita, udah jadi realitas baru. Anak muda Indonesia pakai sosial media dalam sehari itu 8 jam rata-rata. Sehari pakai sosial media
8 jam rata-rata. Ustadz kurang lebih. Berarti bukan anak muda Ustadz. Ustadz juga sama. Iya. Saya kan anak muda katanya. Artinya kita tuh pakai, mau saya, mau ustadz-ustadz yang lain, pakai sosial media itu nggak kurang dari 2 jam sehari loh. Dan rata-rata ternyata menurut survei tahun 2018, 8 jam, nggak tahu 2019 mungkin udah naik. Artinya itu kehidupan baru kita, sosial media. Dan di sosial media kan kita nggak pasif ya. Cuman ngelihat doang postingan orang. Minimal aktifnya apa? Nge-like. Minimal aktifnya lagi apa? Komen. Kalau nggak komen, nge-like komen. Nge-like komen tuh bikin sebuah dinamika. Ada komen kontroversi di like. Akhirnya jawabannya bertabrakan di like juga. Akhirnya like-lakan. Yang ini pojok yang sini, saya lebih senang dengan pendapat ini. Saya lebih senang dengan pendapat itu. Ini masih pasif nih, tapi udah mulai ada actionnya gitu. Nge-like. Nanti lebih aktif lagi, nggak nge-like doang. Dia ikut komen. Yang lebih aktif lagi komennya itu banyak. Di scroll aja komennya. Terus lebih aktif lagi komennya itu terus ada. Nggak banyak tapi ada terus. Komen lagi. Di satu postingan komen supaya dia kebaca terus. Jadi kayak top komen gitu. Lebih aktif lagi repost. Lebih aktif lagi nge-head. Semua ini adalah realitas baru dalam kehidupan kita, yaitu realitas kehidupan sosial media. Apakah itu tidak ada akhlak untuk kita jadikan sebagai panduan kita bersosial media yang dibahas di atas mimbar? Sehingga yang di atas mimbar dibahas hanya akhlak-akhlak yang umum, yang mainstream, dan kurang aplikatif, kurang realistis dengan kehidupan kita. Pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan dalam dakwah. Sehingga ketika kita bahas apapun, kita harus tahu realitasnya. Oh, di sini nih. Masalah sosial media, akhlak bersosial media. Kesannya membahas akhlak bersosial media itu nggak penting. Lebih penting membahas akhlak Nabi dan para sahabat. Padahal sama aja sebetulnya. Akhlak Nabi dan para sahabat, akhlak bersosial media, kira-kira mana lebih penting? Sama, karena akhlak bersosial media ujung-ujungnya teladannya adalah akhlak Nabi dan para sahabat. Emang ada sosial media di zaman dulu? Bukan sosial media kayak sekarang. Sosial medianya masih model yang konvensional. Sosial media mereka pasar. Sosial media mereka nadi. Nadi itu tempat nongkrong kalau bahasa sekarang. Sosial media mereka adalah jalan. Karena di jalan mereka suka berkumpul. Sosial media mereka adalah komunitas-komunitas. Itulah sosial media mereka. Tetapi akhlak dalam bersosial media udah ada sejak zaman Nabi. Lagian walaupun ini dengan model yang baru, tetapi sebetulnya realitasnya nggak terlalu jauh berbeda. Karena kita berinteraksi dengan manusia juga, bukan dengan mesin. Bedanya agak kurang agak lebih ngerasa free, nggak ada beban karena nggak ngelihat wajah orang. Kita mau komen itu nggak ngelihat raut wajah dia itu jadi cemberut, jadi sedih, jadi kita jadi agak kurang empati. Bebas aja komen, nggak tahu efeknya gitu kan? Kan efeknya nggak kelihatan. Kecuali kita fit call, baru kelihatan efeknya. Itu pun kalau lancar sinyalnya. Kalau lancar sinyalnya putus-putus. Kita lagi nyindir-nyindir, dia senyum. Padahal dia senyum yang pembicaraan yang sebelumnya. Udah beda lagi gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali pembahasan tentang akhlak yang perlu kita bahas. Dan saya merasa sangat sedih. Ketika kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci, saya melihat kenapa ya di tempat Rasul lahir, di tempat Rasul wafat, negara yang 2 kotanya lah Rasul di situ lahir dan di satu kota lagi Rasulullah wafat. Di situ ada kuburan para sahabat, kayak di Baki itu ada 10.000 sahabat dimakamkan di Baki. 10.000 sahabat lebih menurut Imam Malik. Kemudian di sekelilingnya ada kuburan-kuburan orang-orang keren. Di Mekah ada kuburan Khadijah, nanti di Madinah ada kuburan Aisyah, ada kuburan Hamzah di daerah Uhud, dan seterusnya. Ada kuburan Imam Malik juga di sana. Kenapa akhlak orang-orang yang ada di sana? Bukan hanya orang Saudi, tapi juga pendatang. Baik pendatang yang bekerja maupun pendatang yang mu'tamirin atau orang yang sedang umroh. Kenapa ya akhlaknya kok nggak senyaman ketika kita pergi ke negeri-negeri yang mayoritas non-muslim. Saya malu gitu.
Kenapa fasilitas-fasilitas publik yang disediakan tidak sebaik mereka, yang mereka tuh nggak punya teladan Rasulullah, nggak punya sebaik-baik syariat. Allah sendiri mengatakan syariat Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu syariat yang udah paling keren. Kok syariat yang keren ini nggak aplikatif sih dalam kehidupan kita, cuma naratif doang? Syariat Islam yang keren, agama Islam yang keren itu nggak jadi aplikatif loh dalam kehidupan kita kalau mau jujur. Dan kita harus rela mengatakan itu, nggak boleh ego. Saya yakini, saya akui demi Allah syariat Islam itu udah paling keren. Tapi saya melihat penerapan syariat Islam kita dalam urusan akhlak aja itu nggak aplikatif, baru naratif, narasi doang yang keren. Ceramah keren, isi-isi ceramah itu bold banget, ayat-ayatnya dibaca dengan fasih, hadis-hadisnya dibaca dengan sahih. Tapi realitasnya nggak kayak gitu. Apa yang diajarkan Nabi SAW tentang sifat ra'fah dan rahmah sulit untuk kita temukan di negeri-negeri kita kaum muslimin. Bahkan ketika kita pergi ke negeri mereka yang non-muslim, kita melihat ra'fah itu luar biasa diterapin. Rahmah itu luar biasa diterapin. Memang ada urusan lain yang mereka bermasalah, yaitu urusan akidah, urusan mental, urusan jiwa mereka. Saya nggak lagi ngomongin bab akidah, tapi lagi ngomongin bab akhlak. Sehingga saya merasa perlu untuk ngangkat lagi nih tema akhlak. Untuk menasehati diri saya, menasehati kita sama-sama, kita belajar. Bisa nggak Bandung sebagai salah satu di antara terbitnya dakwah anak muda di Indonesia, Bandung ini kayak kota Madinah. Jadi dakwah itu terbitnya dari Bandung. Misalnya bisa dikasih nama Bandung Al-Munawwaroh. Kenapa Madinah dinamakan Munawwaroh? Karena cahaya Islam itu terbitnya di Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah itu tunasnya ada di Makkah, bibitnya di Makkah, tapi terbit benderangnya terasa semburat cahayanya di Madinah, sehingga disebut dengan Al-Madinah, Madinatun Munawwaroh. Maka Bandung Munawwaroh. Karena dari sini terbit dakwah anak muda dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Bisa enggak Bandung selain menjadi asal tren dakwah hijrah, bisa menjadi juga tren dakwah akhlak ke depan. Sehingga kita bisa ngelihat anak muda Bandung adalah anak muda yang memang kita udah punya secara basic culture orang Sunda kan emang akhlaknya tuh udah ra'fah dan rahmah banget ya asalnya mah ya. Tinggal sekarang kita refresh lagi aja. Jadi kayaknya mengajarkan akhlak kepada orang Sunda itu nggak perlu dari nol. Kenapa? Karena dasarnya orang Sunda itu emang udah sifatnya ra'fah dan rahmah. Asalnya orang Sunda itu udah lembut, udah santun, udah ada sifat nggak enakannya tuh kan tinggi di Sunda teh. Dan nggak enakan itu kan bahasa Arabnya ra'fah, nggak tahu saya bahasa Sundanya apa, nanti coba kasih ajarin ke saya. Tapi itu ada dan saya rasakan itu dari orang Sunda. Rasa sungkannya itu tinggi, sehingga mau ngomong nggak enak, akhirnya nggak diomongin. Akhirnya disalip orang lain. Apa nih? Jadi bab itu jadi ketikung gitu, gara-gara terlalu ra'fah, aduh nggak enak, takut dia tersinggung, takut dia terganggu, kan gitu kan? Orang Sunda kan banyak ngerasa sungkannya, dan rasa sungkan itu dalam Islam disebut ra'fah, dan Allah itu maha ra'fah, namanya ra'uf. Allah itu ar-ra'uf, dari kata ra'fah, sangat tidak enakan. Maksudnya Allah itu nggak enak hati. Kalau kita terjemahin bebas, kalau ngelihat hambanya berdoa terus nggak dikabulkan, itu Allah tuh nggak enak hati. Maksudnya malu gitu. Berarti kan ra'fah. Dan orang Sunda dasarnya punya sifat itu, sehingga untuk menginstall akhlak Islam kepada orang Sunda, saya pikir nggak harus dari awal. Kita hanya perlu merefresh dan kita akan menemukan banyak sekali kesamaan antara ajaran akhlak Islam dengan culture kesundaan kita. Wah ini mah di Sunda gini, ini mah di Sunda gini. Jadi tinggal kita refresh saja, sehingga saya percaya kota Bandung ini, Jawa Barat ini bisa jadi salah satu contoh akhlak sosial yang ideal. Jadi orang kalau mau belajar akhlak Islam itu mungkin saat ini belum bisa datang ke Madinah. Mau belajar tentang akhlak Islam belum bisa datang ke Mekah. Dulu ya, sekarang enggak.
mau belajar akhlak tentang Islam, datanglah ke Bandung. Udah azan? Oh ya udah, nggak enak ya. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallah.